Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema yang sangat penting dan relevan untuk kehidupan kita. Merujuk pada data FAO atau Food and Agriculture Organization menyebutkan bahwa setidaknya 69% tanah pertanian di Indonesia dikategorikan sudah rusak parah lantaran penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Dengan kondisi itu, diprediksi ketahanan pangan atau food security Indonesia hingga 2050 akan sangat rentan terhadap perubahan iklim. Maraknya krisis lingkungan yang terjadi pada saat ini berbanding terbalik dengan peringatan dan amanah yang diberikan Allah pada manusia sebagai khalifah fil ard, pengganti atau wakil Allah di bumi dalam rangka menegakkan syariat Islam dan memakmurkan bumi. Quraish Shihab dalam karyanya Membumikan Al-Quran pada halaman 295 mengungkapkan bahwa tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini adalah untuk beribadah dan menjadi pengatur. Menggunakan prinsip ibadah dan khalifah, sudah semestinya manusia mengelola alam dengan cara yang menunjukkan kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pengaturan berarti mengelola lingkungan untuk kebutuhan dirinya dengan cara menjaga kelestarian alam. Dan pelestarian ini harus dapat berorientasi pada pembangunan inklusif yang berkelanjutan, di mana Emil Salim dalam gagasannya Satu Bumi untuk Semua Generasi mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan manusia baik sekarang maupun di masa depan dalam sektor lingkungan, ekonomi, dan sosial. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengaktualisasikan kedua aspek penting dari manusia sebagai hamba dan khalifah dalam memakmurkan bumi? Orang yang cerdas dan kreatif dalam Al-Quran disebut dengan ulul albab. Lalu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana konsep muslim yang cerdas dalam Al-Quran? Allah telah memberikan jawaban yang lugas, cerdas, bernas, dan tegas. Dalam surah Ali Imran ayat 191, Allah berfirman, Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Ada dua kata kunci yang dapat kita petik dari ayat tersebut yang menjadi ciri muslim cerdas dan kreatif. Pertama, yadhkurunallah. Muslim cerdas dan kaya akan kreativitas adalah orang yang senantiasa tadzakur, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang selalu berzikir dalam berbagai keadaan, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, baik saat berdiri, duduk, maupun dalam keadaan berbaring. Ciri yang kedua adalah tafakur muslim yang cerdas adalah orang yang selalu berpikir tiada henti, menganalisa tanpa jeda. Semua waktunya dicurahkan untuk memecahkan sandi-sandi indah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat air, ia berpikir, bagaimana listrik bisa dibangkitkan dari air? Melihat besi, ia berpikir, bagaimana besi disulap jadi pesawat? Melihat sawah, ia berpikir,
Bagaimana sawah sepetak bisa menghasilkan padi berjuta-juta ton beratnya? Teman-teman, inilah konsep mendasar yang sudah usang namun tidak pernah lekang dimakan zaman. Pada hari ini, telah banyak umat muslim yang meninggalkan konsep integral antara tadzakur dan tafakkur ini. Maka, wajar jika umat Islam banyak ketinggalan kereta dalam segala bidang. Bahkan tujuannya dalam menyiapkan pembangunan yang berkelanjutan tidak kunjung tercapai. Akhirnya, apa yang saya sampaikan dapat saya tarik benang merah simpulannya, bahwa hakikat muslim yang cerdas sebagai khalifah fil ard adalah seseorang yang memadukan antara unsur tafakkur dan tadzakur, antara kecerdasan intelektual rasional dan spiritual emosional. Kita masih ingat seorang fisikawan besar sepanjang zaman pernah berkata jujur, dialah Albert Einstein. Dia mengatakan secara jantan, "Science without religion is blind, but religion without science is lame." Sains yang miskin ajaran agama akan melahirkan intelektualitas yang membabi buta. Tetapi, agama pun jika tanpa disertai sains akan lemah tak berdaya. Namun, kecerdasan tersebut akan memberi manfaat yang besar manakala ditransfer pada orang lain, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim pun yang bercocok tanam atau menanam satu tanaman, lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Untuk memperkuat pemahaman kita dalam mengaktualisasikan konsep tadzakur dan tafakkur, mari kita refleksikan bagaimana para nabi dan tokoh Islam terdahulu telah menjadi teladan dalam menjaga lingkungan dan membangun peradaban yang berkelanjutan. Kita bisa meneladani Nabi Yusuf alaihissalam, yang dalam kisahnya di Al-Quran menjadi pengelola negara Mesir dalam masa krisis pangan. Ia mengelola sumber daya alam dengan bijaksana, menyimpan hasil pertanian di masa subur untuk dipakai saat masa paceklik. Ini adalah contoh nyata dari perpaduan tafakkur, yaitu pemikiran strategis dan rasional, dengan tadzakur, yaitu kesadaran spiritual bahwa segala yang ia lakukan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang dikenal bukan hanya sebagai raja yang bijak, tetapi juga seorang pecinta alam. Beliau memahami bahasa hewan dan memperlakukan makhluk Allah lainnya dengan kasih sayang dan penuh tanggung jawab. Bahkan, ketika melihat semut, beliau tidak sembarangan melangkah sebelum memastikan tidak mengganggu makhluk kecil itu. Ini menunjukkan bahwa tadzakur, kesadaran akan kebesaran Allah, membentuk tafakkur yang aplikatif dalam membangun harmoni dengan seluruh ekosistem. Saudaraku sekalian, kita hidup di zaman di mana krisis iklim, deforestasi, dan polusi telah menjadi ancaman nyata. Maka diperlukan muslim cerdas yang tidak hanya mahir berpikir, tetapi juga peka hati. Seorang muslim yang tidak hanya menciptakan teknologi ramah lingkungan, tapi juga menjadi inovasi sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ubah pola pikir dari eksploitasi alam menjadi pengelolaan amanah, dari konsumtif menjadi produktif dan konservatif, dari individu yang pasif menjadi agen perubahan yang aktif. Kita tanamkan pada generasi muda nilai-nilai spiritual dan intelektual agar mereka tumbuh sebagai pelindung bumi, bukan perusaknya. Demikian yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.